terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like di setiap video saya, di setiap video yang saya sharingkan. Semoga teman-teman diberkati usahanya, semoga teman-teman disertai Tuhan dalam setiap usahanya, murah rezekinya. Hari ini saya mau menceritakan atau memberikan satu kasus tentang harddisk ya. Kenapa kok harddisk itu bisa blue screen, kenapa harddisk itu tidak bisa digunakan lagi, dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengetahuinya. Teman-teman boleh saksikan video saya, ikuti, subscribe, like, dan komen. Saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, bagi teman-teman pemula dalam usaha fotokopi yang menyediakan rental ya, biasanya kita tidak mengetahui kalau misalnya gini aja, misalnya kita beli komputer bekas, kita tidak tahu harddisk itu sudah berapa lama, kita tidak tahu umur harddisk itu sudah berapa tahun. Nah, tapi itu juga tidak membuat jaminan. Karena apa? Satu, listrik. Kedua, penggunaan. Ya. Yang ketiga memang eksternal ya. Eksternal itu maksudnya hal lain-lain. Ya, misalnya virus itu juga bisa menyebabkan harddisk bermasalah. Nah, kenapa video saya mungkin uploadnya lama atau seperti apa? Karena harddisk saya yang dulu pernah saya upload tentang saya beli mesin atau komputer second yang lumayan itu. Nah, itu ternyata setelah banyak digunakan, karena sering ya, karena cuma satu bisa dibilang seperti itu, untuk berbagai macam hal, untuk desain, untuk edit video, untuk pekerjaan di toko dan segala macam. Nah, di situ harddisknya bermasalah, entah karena listriknya yang kurang stabil. Jadi dia yang terserang dulu adalah dari power supply-nya dulu, dia mati. Saya berpikir, oh, power supply mati, dia tidak hidup. Nah, itu oke, yang harus saya lakukan adalah dia tidak mau hidup, berarti saya harus memindahkan harddisk. Nah, kebetulan kenapa kok tadi harddisknya ada 4. Jadi satu komputer itu, komputer saya yang lama, yang maksudnya second itu, saya masukkan harddisk saya yang lama. Jadi ada 2 harddisk di dalam satu komputer. Itu ada 2 harddisk dalam satu komputer. Harddisk kedua itu untuk menyimpan data. Yang harddisk pertama itu untuk menyimpan file-file yang memang saya butuhkan, file-file pekerjaan saya begitu. Nah, dalam hal file yang perlu teman-teman ketahui ya, jadi begini tanda-tandanya. Satu, jadi file itu, komputer itu akan loadingnya lama. Itu bisa antara RAM-nya juga bermasalah, bisa jadi, atau memang VGA-nya sudah mulai, karena yang saya hadapi seperti itu kenyataannya. Begitu ini VGA-nya bermasalah, saya cabut, begitu saya pasang, saya pakai yang onboard, nggak masalah, normal lagi. Kalau RAM-nya itu bermasalah, misalnya slotnya saya pindah, normal lagi, seperti itu. Jadi nggak tentu. Nah, ini kebetulan saya copy file itu kadang hang, terus copy file itu tidak mau, terus kadang komputer itu restart sendiri. Nah, teman-teman
harus tahu setiap data yang dari pelanggan yang ada di dokumen, yang ada di C. Jadi dokumen download picture video itu ada di C ya, bukan ada di D. Jadi kalau di D kan kita memang harddisk kita pindah sendiri. Yang di C ini kan dia memang bawaannya Windows-nya begitu ya, sudah masuk ke sistem. Kalau itu full, itu penuh, biasanya komputer akan lemot, banyak sampahnya di situ. Nah, banyak sampahnya. Mungkin teman-teman bisa cari di video-video dari channel lain untuk pembersihan komputernya itu seperti apa. Bisa jadi teman-teman karena virus, teman-teman bisa cek apakah di komputer teman-teman itu ada virusnya apa enggak. Jadi kalau filenya itu sudah hampir full, ketambahan virus masuk itu kan nambah filenya jadi lebih banyak, jadi lebih banyak lagi. Satu, beratin komputer, jadi tambah berat, posisi RAM itu membacanya tambah berat, nyimpen datanya tambah berat, kemudian ditambah data-data dari pelanggan yang teman-teman simpan karena itu memang penting ya, bisa jadi full. Nah, kalau memang sudah seperti itu, sekiranya itu memang penting dan jadi pelanggan teman-teman, silahkan dipindah ke D. Jadi tidak memberatkan yang ada di C ini prosesnya gitu. Kalau bisa nyimpen di D, jadi silahkan buat sistem aja, mungkin 1 bulan. Kalau filenya sudah penuh silahkan dibuang gitu. Atau memang biasanya kalau saya sih, kalau ada yang scan KTP, scan ijazah dan pokoknya data itu, saya nggak lama langsung saya buang, karena kita begitu orangnya pergi itu saya buang. Begitu juga foto-foto, begitu fotonya, kecuali foto-foto PKK ya, PKK apa urusan organisasi masyarakat, entah PKK, entah keperluan RT RW, itu saya simpen. Kenapa? Biasanya yang datang itu orang-orang pelanggan biasanya kalau saya seperti itu. Tapi kalau foto 3x4 yang saya edit, terus foto-foto keluarga pergi kemana minta tolong dicetakkan seperti itu ya, itu biasanya saya hapus, karena satu berat, yang kedua bukan urusan keperluan kepentingan umum, yang ketiga itu privasi gitu. Walaupun memang itu masuk tempat saya, terserah mau saya apakan misalnya seperti itu, cuman untuk saya, aturan saya, begitu masuk tempat saya, kalau itu bukan untuk kepentingan umum, saya hapus. Satu, meringankan komputer, yang kedua bukan urusan pribadi saya sendiri atau kepentingan umum itu ya. Terus jadi kalau sudah sampai restart sendiri teman-teman, saya sarankan untuk memindah file ya, memindah file tersebut ya, memindah file tersebut. Entah teman-teman mau punya harddisk eksternal atau seperti apa, silahkan dipindah ya, dipindah ke flash disk, atau untuk mungkin teman-teman kalau yang punya harddisk yang lain silahkan di copy ke harddisk yang lain dulu, disimpan, atau punya komputer lain silahkan disimpan. Jangan sampai itu sudah sampai blue screen. Kalau sudah blue screen, satu, blue screen itu kadang hanya virus, itu bisa. Yang kedua, kalau ini blue screen beneran, berarti ada beberapa bagian, misalnya harddisk itu 100 GB, kalau dipasang nggak sampai 100 GB, kena blue screen itu bisa berkurang lagi, ada space-nya yang sudah rusak. Nah, ini pengetahuan saya pribadi ya. Jadi kalau sudah blue screen ya teman-teman langsung aja lah, istilah bad sector ya, bad sector. Jadi teman-teman, saran saya adalah untuk memindah file itu, pindah filenya langsung pindah, selamatin aja semua sebelum terlambat. Nah, kalau kejadian punya saya sudah bad sector, blue screen, nggak bisa balik. Saya slave itu jadi di istilahnya bisa dibilang di harddisk kedua. Saya buat harddisknya, saya mau ambil filenya tidak bisa. Lalu saya rakit
saya minta tolong bawa ke jadi servis komputer. Teman-teman juga harus punya servis komputer ya, jadi punya kenalan gitu ya, langganan lah. Saya mau servis, ternyata dia tidak bisa, alias tidak terselamatkan hard saya. Itu teman-teman. Jadi kita tidak hanya ini untuk komputer yang untuk kita ya. Kalau teman-teman rental punya komputer yang lain, paling itu kan biasanya disiapkan C-nya aja, D nggak disiapkan, jadi full besar, harddisk, satu harddisk gitu ya. Itu jadi kalau memang mau aman, ada UPS-nya, ada stabilisernya. Kalau UPS biasanya sudah stabilizer, jadi kalau itu mati lampu pun tidak mengganggu. Jadi isi ibaratnya kalau mau barang elektronik mau awet ya, kalau di tempat kita sering mati lampu ya susah juga. Itu teman-teman ya, mending istilahnya kayak saya ada laptop yang monitor kedua saya berikan. Jadi laptop ini cuma sebagai mesin aja, saya ngambil keyboard baru, monitor saya colokkan ke VGA splitter, jadi dia cuma sebagai mesin aja, mengerjakan seperti itu. Begitu mati lampu, yang mati kan cuma monitornya, komputer saya nggak mati, laptop saya nggak mati. Itu kalau mau aman, mau ngirit seperti itu. Laptop saya kan boleh aja lihat kondisinya gitu kan, garansinya seperti itu. Betul teman-teman. Jadi ini ada satu, ini jadi tempat saya itu sudah ada korban jadi ada 5 harddisk yang saya selamat itu yang komputer yang dikasih kakak saya ini, kemudian komputer yang memang jadi bapak mertua nggak ada, diwariskan. Istilah diwariskan karena nggak ada yang pakai juga, diberikan ke kita untuk dipakai lah, silahkan gitu. Jadi ini harddisk saya yang kakak saya itu juga kena, saya nyalakan, kebetulan listrik baru bermasalah, mati nggak tahu sambungannya error apa gimana, mati jebret langsung ini, kok harddisk saya kena. Saya cek gitu. Yang ini harddisk saya yang bawaan komputer lama saya ini. Jadi di komputer bapak saya itu, di mertua saya itu juga ada 2 harddisk, saya double gitu. Karena beliau download macam-macam ya, elektronika dan segala macam. Nah yang ada ini bawaan, ini file YouTube juga ada di sini, ada file-file untuk video-video yang saya sudah buat cuman belum saya edit, ada di sini semua. Ini saya juga bingung mau bagaimana ngambilnya. Normal, tidak kosong, tidak kebakar, cuma vektor, belum ada solusi. Jadi salah satu teman saya juga bingung, ini caranya ngambil gimana ya, karena nggak bisa, saya slave juga tidak mau. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman usaha rental selain fotokopi, silahkan untuk dicermati ya, untuk diperhatikan komputernya, jangan sampai data-data penting teman-teman bisa hilang semua. Apalagi kalau teman-teman itu punya channel, punya data penting, data keuangan dan segala macam, begitu teman-teman pindah file apa saja dia reset sendiri, dah selamatin aja langsung. Mau itu cuma restart apa kayak selamatin dulu gitu ya. Yang penting datanya itu selamat, karena gimana ya, kalau itu hilang kan repot juga, saya juga repot. Ini
1 bulan ya, 1 bulan mesinnya juga rusak. Kemarin yang video sebelumnya saya posting itu mesin rusak, komputer rusak, saya bingung, saya harus benerin yang mana duluan. Ya udahlah, komputer dulu saya selamatin, paling enggak saya ada printer yang saya buat bisa cetak foto dan segala macam. Jadi teman-teman ya, jadi ini untuk penyelamatan harddisk ya. Kalau alasan-alasannya mungkin banyak, jadi pokoknya komputer bermasalah silahkan filenya diambil, diselamatkan dulu. Kalau perlu beli harddisk eksternal, simpan dulu situ ya. Sekian informasi atau pengetahuan yang saya berikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir sampai saat ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.